mulai. Jadi topik yang diberikan ke saya itu tentang perkembangan kardiovaskuler ya. Dan ini kita langsung saja karena mungkin saya nanti sesudah jam 11 ada ini acara. Langsung saja saya share screen untuk perkembangan jantung dan pembuluh darah ya. Udah muncul? Sama dok. Jadi ini yang akan kita bahas kira-kira mulai dari nanti bagaimana jantung itu sendiri, kemudian juga terbentuk menjadi yang awalnya adalah seperti tabung yang kemudian dibagi menjadi beberapa ruangan dan pembuluh darah, terutama pembuluh darah besar ya. Itu yang kira-kira akan kita bahas. Dan sebagai pengantar bahwa ini memang merupakan sistem yang paling awal ya. Paling awal berkembang dalam arti berkembang secara lengkap. Karena kalau sel-sel sebetulnya atau jaringan saraf itu juga sangat pesat perkembangannya. Hanya yang kemudian berperan ini sistem kardiovaskuler, dan dalam tempo kira-kira 8 pekan ya, ini sudah lengkap, bahkan sudah bisa masuk keperluan dari individu baru itu. Yang sebelumnya relatif dipasok oleh darah maternal. Nah, kemudian dengan perkembangan sistem kardiovaskuler, individu baru itu dapat terpenuhi oleh sistem kardiovaskulernya sendiri pada pekan ke-8 kira-kira, setelah 8 pekan ya. Nah, sehingga itu juga yang merupakan pembatas atau pemisah antara istilah embrio dan fetus. Kita kan mengenal bahwa ada pre-embryonic stage, ya, kemudian nanti ada embryonic stage dan fetal stage. Ya. Jadi itu kan, nah batas antara kalau yang sebelum embrio itu kan sebelum implantasi ya, karena pembuahan itu kan tidak semuanya dapat berkembang menjadi individu baru. Syaratnya terutama adalah kalau dia dapat implantasi dengan baik di rongga rahim. Kalau enggak misalnya terjadi ektopik dan sebagainya, itu belum tentu dapat tumbuh sebagai embrio. Nah, kalau sudah embrio itu sementara mendapat pasokan dari darah maternal, nah setelah 8 pekan itu kardiovaskuler sudah memenuhi keperluan dan istilah individu baru itu dikenal sebagai fetus. Itu batasnya ya. Nah, ini pengertian perkembangan yang pesat ini memang kita mulai nanti dari jantungnya itu sendiri ya. Nah, disebutkan juga bahwa memang perkembangannya itu terutama tadi kan pasokannya dari luar tubuh. Nah, kalau detail dari embrio sendiri tidak saya detailkan di sini. Prinsipnya kan memang ada jaringan-jaringan yang di luar embrionik dan yang ekstra, yang embrionik dan ekstra embrionik. Kalau kita lihat misalnya gambaran ya, ini sistem kardiovaskuler pada awalnya itu kalau diawali dengan adanya yang kita kenal sebagai blood islands.
Jadi ada gugusan-gugusan ya seperti pulau-pulau yang nanti akan berkembang menjadi sistem kardiovaskuler yang diawali dengan pembentukan heart tube, kemudian juga ada lintasan-lintasan primitif kardiovaskuler. Nah, ini kalau digambarkan secara ringkas tadi yang merupakan ekstra embrionik. Ya. Jadi kan kalau yang katakanlah di sini akan menjadi embrionya kan kira-kira ini nanti yang mulai dari sigut, kemudian nanti morula, blastula, dan kemudian ada 2 lapis, 3 lapis, ya. Epiblast dan hipoblast, yang kemudian, nah ini yang ekstra embryonik itu kan di sini ada pulau-pulau. Ini yang kita sebut sebagai apa? Bagian yolk sac itu kan seperti deposit dari apa keperluan nutrien dan sebagainya. Nah, ini ada sel-sel yang disebut ya gugus angioplastic blood islands. Nah, kalau kita bedakan ada yang relatif di sentral dan ada yang ke perifer. Nah, yang berlokasi di sentral ini akan menjadi hemopoietik, jaringan tunak atau bakal dari sel-sel darahnya, ya, blood stem cells. Sedangkan yang posisinya relatif di perifer ini yang akan memipih dan kemudian berdiferensiasi menjadi endotel yang menyusun katakanlah saluran-saluran yang nanti akan saling berhubungan satu sama lain. Ini yang akan membentuk lintasan aliran darah. Nah, ini ada yang membentuk lintasan aliran darah. Kalau ini nanti kita perhatikan yang intraembrionik, tadi yang ekstra embrionik, ya, yang di dalam embrionik itu dia akan ya memang terjadi migrasi yang pesat juga ya, menyusun calon-calon pembuluh tadi. Jadi ini dalam sehari saja perubahannya sudah nyata. Ya. Nah, kira-kira pada hari ke-20 itu sudah ada ya yang di dalam mesenhim intraembrional itu endothelial tube network, jadi ada jejaring endothelial tube. Ya. Kemudian pada hari-hari berikutnya ini terjadi koneksi antara yang di luar embrio, calon embrio, ya di luar embrio dan yang di dalam embrio, membentuk diffuse endothelial tube network-nya tadi sudah ada hubungan satu sama lain yang intra dan ekstra embrionik. Nah, sehingga nanti akan membentuk primitive cardiovascular system. Kira-kira gambarannya demikian yang nanti menyusun sirkulasinya ya atau lintasan aliran darahnya. Nah, untuk yang menjadi heart tube yang tadi kalau awalan yang akan menjadi embrio itu kan berbentuk seperti ladam ya, seperti tapal kuda yang menjadi sepasang endokardial heart tube. Ada sepasang tabung, katakanlah tabung yang nanti akan menjadi jantungnya. Nah, ada perkembangan yang di sekitaran itu membentuk myocardial mantle yang melingkupi sebagai myocardium dan kemudian ada juga yang akan berkembang sebagai epicardium. Ini berasal dari sel-sel
yang mengalami migrasi dan kemudian bergabung dengan miokardial tadi yang akan menjadi miokardium. Jadi memang sangat pesat ya. Ini yang gambaran seperti ladam, tapal kuda tadi, ada myoblast dan juga blood island. Dan ini seperti ya masih seperti plat yang kemudian ada ini gugusan atau jejaring yang nanti akan menjadi jantung dan pembuluh darah. Nah, ini ada yang primitif striknya sebagai katakanlah sebagai sumbu nantinya, sumbu dari individu baru itu. Nah, sistem kardiovaskuler yang primitif itu kan sudah terbentuk, ada heart tube, ini masih sepasang, kira-kira nanti sepasang, bagaimana perkembangannya nanti akan kita lihat. Kemudian ada yang katakanlah seperti arteri, merupakan susunan yang berupa dorsal aorta, kemudian vitelline arteri, umbilical arteri, dan aortic arch, itu ada 6 pasang. Yang ya ini gambarannya masih sangat awal tadi ya, ada yang intraembryonik, ada yang ekstraembryonik. Ya ini yang intraembryonik, ini yang ekstraembryonik. Ada yang vitelline, ada yang umbilikal, ini kan ke tali pusar. Ini yang ke tali pusar, ini yang di vitellina. Nah, ada beberapa vena yang pada saat itu sudah bisa dibedakan ya. Ada cardinal vena yang anterior, ini ada cardinal vena yang anterior, ada cardinal vena yang posterior, kemudian ada common cardinal vein, ada yang vitelline vein dan umbilical vein. Ya, ini masih primitif, tetapi sudah bisa kita bedakan diferensiasinya, yang mana yang akan menjadi arteri ya. Di sini saya kira di gambar merah ini, yang vena dikasih warna biru. Dan kemudian kalau calon jantungnya itu sendiri di sini. Ini yang tadinya sepasang, heart tube, ya, yang sepasang kemudian nanti akan bergabung. Nah, karena itu pada lintasan primitif ini kita mengenal ada satu yang intraembryonik dan dua yang ekstraembryonik, yaitu yang vitelline circuit atau omphalomesenteric yang berhubungan dengan yolk sac, dan yang ke tali pusar yaitu allantoic atau placental circuit yang pada slide sebelumnya ini. Ini yang ke placenta, ini yang ke vitellina atau ke yolk sac. Nah, sekarang kita lebih bicarakan khusus pada jantungnya sendiri ya. Tadi pada awal sudah saya sebutkan juga ada beberapa sumber yang menyusun. Ada mesenchyme angioblastik, kemudian ada epithelium dari xilum. Xilum itu seperti rongga-rongga di sekitar embrio tadi. Kemudian juga ada sel-sel yang dari neural crest ini lebih nanti akan kira-kira membentuk sistem konduksi. Nah, pada perkembangannya ini kira-kira hari ke-18-19 ini sudah bisa dikenali, dan 3 hari kemudian kira-kira sudah mulai nampak adanya kontraksi pada daerah tersebut atau dari prekordial tersebut yang akan menjadi jantung. Nah, selain itu kalau kita perhatikan pada embrio tadi, ini yang masih seperti plat, tetapi kalau tadi kita lihat dari
arah yang berbeda, ini penampang yang berbeda yang memanjang sehingga tampak adanya lipat atau lekukan-lekukan ya. Cephalocaudal folding, ini lekukan ini yang akan menentukan mana akan menjadi daerah kepala, mana akan menjadi daerah belakang ya. Nah, tadi saya singgung juga bahwa sebetulnya sistem saraf itu juga berkembang sangat pesat, yang akan menjadi otak dan juga mana yang akan menjadi jantung ya. Ini yang kira-kira yang tadi menjadi jantung, ini yang biru ini lebih menggambarkan ke ektoderm. Ektoderm ya, ini yang mesoderm yang lebih merah. Sementara yang diberi warna kekuningan ini untuk yang endodermal ya. Kalau sudah ada tiga lapis itu, ada yang kekuningan itu lebih ke endoderm, nanti akan menyusun ke saluran cerna terutama ya. Mesoderm ini macam-macam nanti, kemudian ektoderm itu ke otak maupun yang kulit ya. Nah ini hard tube-nya sudah ya mulai nampak di sini. Ini otak ini juga akan melekuk karena dia perkembangannya sangat pesat ya. Ini pada hari-hari sekitar hari ke-20 ya. Ini yang hari ke-21, hari ke-22 ini sudah begitu pesat perkembangannya. Muncul mulai kira-kira pada hari ke-18 yang akan menjadi ya tadi Blood Island yang pada gambar yang dari arah beda itu seperti ladam itu ya di sini. Nah ini skema langkah-langkah yang bisa dikenali pada area tadi yang akan menjadi jantung, mengalami agregasi dan kemudian saling menyusun karena ada sepasang ya. Kemudian nanti akan terbentuk juga kanal-kanalnya ya. Sehingga terbentuk dua kanal endocardial heart tube atau tabung ya. Tabung yang saling mendekat nanti akan menjadi satu tunggal. Tabung yang tunggal walaupun tadinya ada dua pasang, ada sepasang kanan kiri, ada dua. Nah, ini juga penampang yang berbeda ya. Kalau kita lihat tadi penampang yang memanjang, nah ini kalau kita bikin penampang yang melintang pada embrio, ini maka akan kelihatan yang sepasang tadi, heart tube yang masih sepasang kemudian saling mendekat dan akan bergabung menjadi tunggal. Nah inilah kira-kira gambarannya dari yang masih sepasang jauh, kemudian dia akan mendekat dan kemudian menjadi satu tabung. Jadi folding atau lipatan dari arah lateral, kalau tadi dari gambaran yang longitudinalnya. Nah setelah terbentuk yang heart tube-nya, kemudian nanti yang bagian dalam akan menjadi endokardium. Kemudian yang lebih ke perifer di sekitarnya itu akan menimbulkan atau menjadi lebih tebal menjadi miokardium dan epikardium. Epikardium ini kan ada visceral dan ada parietal ya. Jadi ini terutama yang visceralnya nanti. Itu skema dari pembentukan jantung yang menjadi tabung tunggal. Nah, kemudian nanti akan terpisahkan oleh partisi sehingga menjadi ruang-ruang, ada jantung kanan dan jantung kiri, ada atrium, ada ventricle.
Ya, saya kira itu prinsip-prinsipnya yang sekilas kalau gambaran ringkasnya demikian ya. Ya, kita melanjutkan kemudian setelah tadi ya berfusi, bergabung dari yang sepasang akan menjadi tabung yang tunggal. Nah, kemudian tabung yang tunggal ini juga ada beberapa penyempitan ya. Kan asalnya tadi seperti lurus ini. Ya, ini kan dua yang bergabung. Nah, kemudian ada beberapa yang menyempit. Ini asal usulnya seperti ini. Nah, terjadi penyempitan sehingga nanti kita bisa bedakan ini sebagai apa, sebagai bulbus, sebagai ini. Dan setelah itu nanti juga akan terjadi perkembangan yang tidak seragam. Jadi bentuknya tidak tetap seperti ini, tapi nanti ada bagian yang berkembang lebih pesat, ada yang kurang pesat sehingga melekuk ya, melekuk, ada yang justru naik ke atas. Termasuk ini yang calon atrium itu tadinya di bawah, ini nanti akan di atas. Atrium kan kalau sudah pada jantung yang definitif dia posisinya lebih kranial. Ya, ini penyempitan itu yang bagian paling kranial awalnya ya seperti ini. Di sini dicoba memberi warna yang berbeda untuk lebih memudahkan kita memahami bagaimana perubahan yang terjadi. Nah, ini yang akan sebagai bagian yang masih tetap terpisah, ada bagian kanan kiri yang ada 6 pasang juga, kan tadi ada 6 pasang apa aortic arch, masih kanan kiri. Nah, kemudian ada bagian yang menjadi bulbus cordis, ada yang nanti ini atrium ya. Calon atrium awalnya itu ada di paling kaudal. Nah, ini juga yang akan membentuk sinus venosus yang semula masih sepasang kanan kiri. Ini atrium ini juga memang kanan kiri. Tapi ini nanti dia akan berputar bahkan menjadi yang atas pada jantung yang sudah berkembang definitif. Nah, sebelum tadi adanya looping atau membentuk lekukan, dengan adanya penyempitan itu kita dapat membedakan mana yang bulbus cordis, mana yang akan menjadi ventricle, dan mana yang akan menjadi atrium atau bagian yang semula bisa dibedakan 3 hal ini. Ada bulbus cordis, ada ventricle, ada atrium. Nah, ini juga nanti yang akan menjadi sinus venosus dan yang akan menjadi atrium pada gambar sebelumnya kan sudah bisa dibedakan. Nah, selanjutnya akan terjadi ini perputaran ya, akan semacam berputar, dia akan melekuk ke ventral, kemudian sedikit ke kaudal dan ke kanan. Jadi ini selalu tidak statis begitu saja, tapi ada perputaran juga, perubahan posisi dari tabung yang tunggal tadi. Yang sudah ada lekukan, ada bulbus cordis, ada ventricle, dan ada atrium.
Nah, untuk membayangkan ya, ini kira-kira melekuk ada ke ventral, kemudian sedikit ada yang bergeser ke kaudal, kemudian ada sedikit ke kanan. Ini kan masih tabung tunggal dengan konstriksi. Nah, ini ada yang menjadi trunku, perubahan nama-namanya ini saya kira untuk mengidentifikasi ada bulbus, kemudian ada ventricle, ada atrium. Ada yang nanti akan menjadi sinus venosus. Ini gambaran sangat awal ya, bahkan baru sampai ke hari ke-23. Tadi juga disebutkan saat ini mungkin sudah ada seperti denyut ya. Jadi bangunan ini sudah mulai menunjukkan denyutnya. Meskipun tentu belum bisa juga dideteksi dengan mudah apa denyutan itu pada janin ya. Tapi sekarang kan instrumen pemeriksaan itu juga sudah makin canggih ya, dengan USG itu kan sekarang ada USG yang berapa dimensinya sudah sedemikian meluas sehingga mungkin ya apakah sudah terdeteksi atau belum ini denyutnya itu kan dia dinamik. Sinus venosus ini akan bergeser ya, ke lateral dan akan membentuk seperti kornu atau tanduk sinus horn. Nah, ini juga pasangan atrium tadi akan membentuk ruangan yang belum terpisah, jadi ada ruang bersama dan nah oh ya di sekitarnya itu kan tadi ada selum ya, ada seperti rongga-rongga atau kalau ini kan perkembangannya pesat ya, hard tube-nya itu. Sehingga kalau diibaratkan gambarannya kalau ada balon, kemudian tangan kita menekan atau kepalan kita mengepal kemudian menekan balon itu, nah itulah yang nanti akan menjadi sakus perikardialis. Sakus perikardialisnya. Jadi pada penampang yang melintang atau ya yang transversal itu kan kelihatan heart tube-nya sudah menyatu di tengah ya, kemudian ini sepertinya akan menjadi perikardial sakus perikardialis, rongga perikardium. Ya ibarat gambarannya tadi ada balon, kemudian kita mengepal dan menekan itu ya balonnya itu sehingga terbentuk sakus perikardialis. Ini perkembangan sehari berikutnya aja kira-kira sudah cukup bermakna ya perubahannya dari hari ke-23 tadi. Ini ventricle, ini sinus venous, ada atrium yang makin bergeser, sudah tampak dia akan naik karena pertumbuhan dari bagian-bagian ini tidak seragam, sehingga untuk menyesuaikan dengan ruang yang ada ini melekuk-lekuk ya, sehingga atrium nantinya berada di kranial. Nah, tadi kan ada itu ya, sirkuit yang ekstraembrional dan intraembrional. Yang vena-venanya tadi, ini semua relatif, ya semua akan katakanlah memasok ke bagian yang tadi tampak sebagai sinus venosus. Sinus venosus akan menerima dari umbilical vein sebagai atau plasenta yang masih primitif, karena plasenta itu kan berkembang pesat dan nanti akan menjadi suatu bangunan yang sangat kompleks.
yang akan memasok keperluan dari individu baru itu ya. Jadi ibarat ruangan itu ruangan yang super ICU ya. Dari embrio yang masih sangat rentan, kemudian nanti bisa berkembang menjadi fetus, bahkan siap untuk lahir. Itu kan di dalam keperluannya dipasok oleh plasenta. Ya memang sementara juga dari vena vitelina. Katakanlah tadi yoksak itu ibarat deposit atau ya apa yang memasok awalnya ya. Kemudian juga ada cardinal vein yang intraembrional. Yang intraembrional tadi kan ada satu, yang dua ekstraembrional. Tapi yang embrional itu juga berkembang pesat ya. Berhubungan tadi dengan jantung yang sudah relatif bisa dibedakan mana yang akan menjadi atrium, mana menjadi ventricle, mana sinus venosus, dan calon pembuluh darah besar atau arcus arteriosusnya. Ya arkusnya ini tadi. Di daerah kranial itu kan ada arcus branchialis yang sampai sementara di bagian arah dorsal itu ada septum transversum yang membatasi, yang nanti akan menjadi diafragma. Jadi posisinya itu karena pertumbuhan baik dari arah bawah maupun dari kranial itu juga pesat ya, yang akan menjadi kranial menjadi otak, kemudian yang bawah ada hepar, ada usus dan sebagainya. Ini jadi dia akan seperti terdesak, tetapi juga memang posisinya di daerah di atas septum transversum. Nah, sementara bulbus cordis dan ventricle ini berkembang lebih pesat dibanding dengan bagian lain, sehingga ini ada ya kemudian berputar ya, membentuk bentuk seperti U yang disebut bulbo ventricular loop. Kemudian juga ada yang seperti huruf S pada jantung tadi ya. Pada slide sebelumnya kan ada gambaran bagaimana perputaran atau perpindahan dari bagian-bagian yang tadi ditandai dengan lekuk-lekuk itu tadi. Ya, ini kan awalnya seperti ini, ada primitif atrium, kemudian ada di atasnya ada ventricle, bulbus cordis. Nah, bulbus cordis itu akan membentuk, ya di situ ada penjelasannya, ventricle kanan dan bagian dari aorta dan truncus pulmonalis. Ya, kita lanjutkan. Ya, inilah sudah tadi ada yang bergerak ke kaudal, ada yang berputar ke kanan. Dari bulbus cordisnya ya. Dan ini juga akan ke kranial. Ini gambaran yang ditambahkan lagi, ya, ventricle akan bergerak ke sisi kiri. Sedangkan yang tadi bulbus cordisnya itu kan ke kanan dan ke bawah, ke depan dan ke kanan, yang warna orange dan yang kemudian warna merah ventricle primitifnya.
Ya, ini langkah-langkah yang lebih lanjut sehingga sudah mendekati gambaran jantung yang definitif. Sehingga atriumnya itu akan dan sinus venosusnya itu akan bergerak ke kranial dan juga ke belakang ya. Sinus venosus kan nanti akan menerima banyak dari vena-vena tadi ya, yang disebutkan. Kemudian ventrikel primitif yang warna merah, kalau yang atrium primitif kan yang biru, di sini juga disesuaikan huruf dan gambarnya. Ya, itulah secara garis besar memang sangat rumit dan pesat sehingga pada setelah 8 pekan ini dia sudah berperan. Nah, ini ada beberapa perkembangan yang karena ya, biologi molekuler dan kemudian juga genetika sudah maju, maka belakangan juga kita mulai mengenal kira-kira molekul-molekul apa yang berperan dengan fenomena-fenomena ini, perputaran-perputaran dan juga diferensiasi dari awalnya kan sigut itu kan satu sel ya, pertemuan dari fertilisasi, pembuahan membentuk satu sel, kemudian membelah-membelah menjadi morula, kemudian mulai terbentuk ruangan, ada blastula, ada yang menjadi epiblas, hipoblas, 2 lapis, kemudian nanti menjadi 3 lapis, yang kita kenal endoderm, mesoderm, ektoderm. Nah, bagaimana itu berdiferensiasi dari satu sigut, sel sigut ya. Nah, itulah perkembangan molekul-molekul biologi molekuler itu dapat ya memberi sedikit ya, saat ini saya kira ini masih akan terus berkembang. Sehingga peluang untuk riset-riset ke depan itu sebetulnya masih terbuka ya. Dengan teknologi misalnya kita kalau dari sisi tingkat genetik misalnya ya, di genomik kan kita mengenal gen tertentu, kemudian ada yang proteinnya ya. Nah, dengan perkembangan misalnya teknik knockout gene ya, kita bisa dengan perkembangan teknologi kita bisa meng-KO gen tertentu sehingga perubahan apa yang terjadi itu bisa diungkap. Nah, disitulah kita dapat memperoleh informasi kira-kira peran dari molekul tersebut itu apa, ya. Itu bagaimana perkembangan demikian pesat ya. Nah, ini faktor transkripsi yang berperan pada perkembangan jantung ya. Ada ya dengan notasi tertentu ya. NKX 2.5, kemudian ini yang terutama katakanlah mendefine wilayah-wilayah yang akan menjadi cardiogenic field ya. Kemudian juga dia berperan ya ini lebih ke mengarahkan ruang-ruang ya, spasialnya, kemudian juga terjadi septasi atau pemisahan dari bung tunggal nanti akan menjadi ventrikel kanan kiri ya, bukan dipisah atrium kanan kiri ya, atrium dipisahkan dulu. Kemudian ada juga ini molekul TPX5 misalnya ini pada pembentukan sekatnya atau septasinya ya. Ya ini yang masih bentuk seperti ladam pada awal ya, kemudian nanti atau seperti tabung yang masih tunggal yang nanti akan dipisah oleh partisi. Nah, adanya looping tadi juga
dipengaruhi oleh berbagai macam molekul yang sudah mulai dikenal ya. Ada endoderm derived signal, ya, ada BMP2, ada FGF. Nah, di mesoderm dari splagnik itu kan yang tadi akan menjadi apa, ada myokardium, ada epikardium ya. Nah, faktor-faktor ini yang diproduksi oleh gen tertentu itu kan diketahui, misalnya dia akan mendorong mana yang posisinya di daerah mana ya, terjadinya asimetri dan sebagainya, itu dari yang tabung tunggal di tengah itu kemudian terjadi lekukan-lekukan dan sebagainya. Ini sudah mulai diketahui molekul-molekul yang berperanan. Nah, nanti pemisahan jantung kanan dan jantung kiri ini kan lebih lanjut ya, adanya seperti tonjolan-tonjolan yang akan memisahkan, termasuk nanti pembentukan dari katup-katupnya ya, ada tricuspidalis, ada mitralis. Nah, tentu ini perkembangan yang luar biasa ya, adanya dapat dikenalinya molekul-molekul, kemudian bagaimana dia perannya seperti apa ya, tadi gambarannya kalau satu molekul katakanlah dipres, atau nanti apa yang terjadi dengan eksperimen-eksperimen yang sangat rumit. Itu kira untuk jantungnya sendiri. Nah, kemudian kita singgung tadi sinus venosus yang merupakan muara atau menerima dari berbagai lintasan, terutama lintasan venosa ya. Ini setelah ya ini kan tadi ada sepasang kanan kiri ya, ada kanan kiri, tapi kemudian terjadi perubahan, ada yang menghilang dan sebagainya ya. Ini kira-kira proses dari yang sepasang dan dengan beberapa cabang. Nah, ada yang kemudian bertahan, tapi ada juga yang mengalami obliterasi, atau menjadi tidak ada salurannya atau buntu, menjadi mengalami kebuntuan. Tadi kan ada vena umbilicalis dan vena vitellina yang semuanya akan bermuara ke sinus venosus. Sehingga pada waktu sudah mendekati lengkap, itu akan tergambar seperti ini. Nah, sinus venosus kan nanti akan masuk ke mana? Atrium, ke atrium ya. Semuanya akan ke atrium kanan nanti pada jantung yang sudah lengkap, dari vena cava superior, inferior, dan mungkin juga dari vena coronaria, itu kan akan bergabung masuk ke atrium kanan. Ya, ini di sini gambarannya atrium kanan sudah mulai tampak, sudah di kranial ya. Ventrikel malah sudah di kaudal. Meskipun awalnya ini paling kaudal. Ya, ini kan masih kaudal. Ya, ini lebih lanjut, ada yang dari vena cava ya, vena cava superior, vena cava inferior, nanti sinus coronarius sebagai muara yang menerima hampir semua aliran venosa ya.
Baik, itu untuk sinus venosus. Nah, yang berikutnya adalah tentang pemisahan jantung kanan dan jantung kiri. Ini jadi sepanjang bulan kedua mulai terjadi septasi, ya, membentuk nantinya dua atrium dan dua ventrikel. Serta ada ya aorta dan juga truncus pulmonalis yang merupakan pembuluh-pembuluh paling utama ya dari yang berhubungan langsung dengan jantung. Nah, ini juga proses yang rumit karena itu kita mengenal ada beberapa hal yang mungkin menghambat atau tidak sempurna ya perkembangannya. Misalnya ada kita yang tetralogi Fallot misalnya ya. Ada anomali-anomali yang terjadi karena ini memang sangat rumit. Mulai dari setelah masuk bulan kedua ya, atau pekan keempat. Nah, diperkirakan ini sudah selesai hanya dalam 1 pekan ya. Atau ya 1,5 pekan ya, 4th week sampai complete the end of the 5th week. Itu pekan kelima itu sudah akhir pekan kelima ini sudah lengkap partisinya sehingga kita mempunyai 2 atrium dan 2 ventrikel serta sudah nampak aorta ascendens yang berasal dari ventrikel kiri dan truncus pulmonaris dari ventrikel kanan. Meskipun ya itu tadi kalau ada ketidaksempurnaan ini menjadi meragukan ini atau tetralogi Fallot itu kan ada pergeseran yang atau tidak pada tempat semestinya. Ada bagian yang mungkin menyempit, ya seharusnya dia lebar, tapi ada penebalan dan sebagainya. Karena prosesnya ini tadi sangat rumit dengan berbagai molekul yang berperanan di sini. Nah, mulai dari endocardial cushion ya, ini berkembang pada bagian dorsal dan ventral dari tabung yang masih tunggal tadi. Nah, sehingga saling bertemu nantinya. Tadinya kan mulai munculnya itu katakanlah pada sisi yang berlawanan ya. Sehingga nanti akan membentuk dari atrioventricular kanal yang masih gabungan itu akan terpisah menjadi kiri dan kanan. Mulai dari yang daerah atrium dulu, yang tadi sudah berputar menjadi bagian yang atas. Jadi ini ada. Dan ini juga kompleks. Nanti ada septum primum, ada septum secundum, kemudian nanti yang akhirnya akan membentuk foramen ovale. Karena pada dalam kehidupan di dalam rahim itu kan atrium kanan dan atrium kiri itu masih ada hubungan ya. Ada hubungan lewat foramen ovale itu. Karena paru-paru belum berfungsi sehingga masih ada percampuran antara darah yang katakanlah tinggi oksigennya dan kemudian yang sudah rendah oksigennya atau meningkat CO2-nya dan seterusnya. Mungkin tidak saya detailkan waktu juga. Tapi awalnya memang ada septum primum ini ya. Ada septum primum, kemudian ada ostium primum. Ini kan masih berhubungan antara sisi kanan dan daerah kanan dan daerah kiri. Ini ada hubungannya. Nah, ini kemudian ada juga lubang-lubang mulai di sini. Lubang-lubang yang nanti akan
atau ada septum ya, ini yang disebut. Nah, ini yang masih primum semuanya ya. Nah, kemudian septum primum atau yang foramen tadi ya, foramen primumnya itu akan tertutup nanti. Ini kan akan makin menyempit ya, akan menyempit, tetapi di sini muncul ada ya hubungan-hubungan baru yang disebut foramen secundum. Foramen ya awalnya dikatakan bukan tunggal, awalnya ya ada beberapa lubang-lubang kecil yang kemudian nanti akan menyatu menjadi foramen secundum. Nah, ini justru ostium atau ya lubang itu muncul di sana. Ini kan sudah tertutup tadi yang septum primumnya, foramen primumnya juga sudah menutup, kemudian muncul ostium secundum di bagian relatif kranial. Nah, sejalan dengan itu juga muncul yang namanya septum secundum. Ada sekat yang berikutnya lagi. Septum primum tadi kan sudah relatif menutup ostium primum. Nah, inilah yang kemudian muncul septum secundum dan akan yang ini yang itu juga sekunder ini, lubang yang sekunder yang tadi muncul belakangan. Sementara yang primer kan tadi malah sudah ketutup oleh septum primum yang tumbuh. Nah, sementara ini yang menjadi ventricle itu relatif masih berhubungan yang lewat interventricular foramen ya, foramen interventricular. Nah, ini lebih belakangan ini pemisahan ventricle. Jadi pemisahan atrium itu berjalan lebih awal. Nah, inilah septum secundum yang muncul belakangan. Ini yang di sini dikasih warna biru. Yang primer tadi ini lebih ke warna kemerahan. Nah, yang warna biru tadi makin melebar dan berada di relatif sebelah kanan dari septum primum. Nah, itu melebar yang nanti akan menjadi semacam daun jendelanya terhadap lubang sekunder tadi ya. Itulah yang akan menjadi foramen ovale awalnya, dan septum secundum itu nanti yang akan menjadi daun jendela yang akan menutup ketika lahir. Itu kan awalnya tekanan atrium kanan kan jauh lebih tinggi karena dia menerima tadi sinus venosus itu kan menerima lintasan venosa dari berbagai sirkuit tadi ya, ada dari vitelina, ada dari umbilical, ada. Nah, itu kan tinggi tekanannya, jadi ada lewat foramen ovale ini sebagian darah akan menuju ke atrium kiri. Nah, itu nanti yang akan ditutup ketika lahir. Ini kan paru-paru berperan sehingga ada yang masuk ke ventricle kiri juga, sehingga tekanan itu menjadi relatif ada tekanan yang meningkat juga sehingga akan menutup foramen ovale. Ini sebagai daun jendelanya. Ya, ini yang pada awalnya kan mengalir dari atrium kanan ke kiri sewaktu di dalam kandungan ya. Terus nanti pada waktu ini vena pulmonalis itu berfungsi, maka ini kan ada tekanan yang meningkat di kiri sehingga ini akan menutup foramen
vale yang sebagian oleh septum secundum dan juga oleh septum primum. Yang tersisa tadi septum primum yang masih luas juga ya, karena tadi sampai menutup ke osteum primumnya malah tertutup. Nah, ini gambaran begitu newborn pada waktu lahir itu vena pulmonalis itu akan memasok dari pulmu yang berfungsi. Baik, kira-kira itu. Nah, bagaimana septasi dari ventrikel ini saya kira juga merupakan bagian yang lebih belakangan. Nah, ini masih berbicara tentang atrium. Menurut data ya, informasi itu dari observasi, ternyata kan memang walaupun dia atrium itu terpisah kanan kiri, tapi ternyata penyekatan itu tidak semua berjalan sempurna ya. Di septal defect itu kan ternyata cukup banyak kasusnya ya. Bahkan ada yang menyatakan bisa lebih dari 10% populasi. Meskipun intensitasnya juga berbeda-beda. Jadi di antara kita sebetulnya mungkin juga ada yang septal defect, mungkin dalam derajat yang ringan, ada yang sampai berat. Prinsipnya itu ya kalau mudah sesak nafas atau tidak memungkinkan untuk menjadi olahragawan yang prima, itu ya bisa jadi sebetulnya di antara kita ini juga ada septum pada atrial septal defect itu ternyata cukup tinggi frekuensinya atau kejadiannya itu. Sehingga antara jantung kanan dan jantung kiri itu tidak terpisah 100%. Masih ada sebagian dari darah yang katakanlah kalau kanan kan kurang oksigennya, tapi kemudian dapat ke kiri sehingga beredar lagi dan seterusnya. Jadi kadar tadi mungkin dibicarakan misalnya VO2-nya ya tidak maksimal betul karena ada dari darah venosa yang ikut berbaur dengan darah arterial. Septasi ventrikel ini relatif lebih belakangan dan mulainya dari kaudal dan nanti akan bergabung ke kranial. Nah, memang ada tadi kan interventrikular, foramen interventrikular itu semula memang menghubungkan antara ventrikel kanan dan kiri. Kemudian ada rigi-rigi yang seperti konus yaitu conal ridge, dan juga ada tuberculum dexter ya, sehingga nanti akan memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Karena itu septum interventrikular kita mengenal ada dua bagian ya, bagian yang berupa jaringan ikat dan ada yang dilengkapi dengan otot, ada hanya berisi jaringan ikat yang lebih tipis, ada juga yang dilengkapi dengan ototnya pada septum interventrikular. Ya, inilah kira-kira gambaran atau pembentukan dari septum interventrikular. Ini sudah pada kira-kira pekan keempat lebih akhir ya. Sehingga ada muskular interventrikular septum dan tadi ada yang hanya jaringan ikat ya, konektif.
ini yang lebih tebal karena ada otot-ototnya. Sementara tadi kan ada yang hanya jaringan ikat. Dan sejak awal memang miokardium pada ventricle ini sudah lebih tebal, apalagi nanti kalau sudah berperan tadi sistem kardiovaskuler kan dia harus memompa jantung, terutama yang kiri ini akan memompa ke seluruh tubuh lewat aorta, sedangkan yang kanan ke trunkus pulmoner. Hanya ke paru-paru, tapi ini juga perlu tekanan yang cukup. Saya kira itu yang tentang jantungnya, dan yang bagian terakhir itu tentang pembuluh-pembuluh darahnya. Tadi kan ada arcus aorticus yang 6 pasang ya, tapi ini tidak akan bertahan semuanya. Sebagian akan bertahan, tapi sebagian itu juga akan mengalami rudimentasi atau akan menghilang. Awalnya kan di bagian yang lebih kranial ya. Nah, dari 6 pasang itu, arcus aorticus itu malah terutama pada yang pertama, yang kedua, dan kelima itu akan menghilang. Jadi terutama yang bertahan itu hanya beberapa bagian. Nah, sehingga nanti akan membentuk ada aorta ascendens, ya, ada arcus aorta, dan kemudian ada trunkus brachiocephalicus, kemudian ada arteria carotis communis sinister dan arteria yang sinister itu kan langsung bercabang dari, sementara yang trunkus brachiocephalicus itu juga nanti akan bercabang menjadi carotis communis dexter dan subclavia dextra ya, arteria. Lalu yang kiri itu kan langsung dari arcusnya. Itu sebetulnya bentukan dari 6 pasang arcus aorticus. Sementara yang vena juga nanti akan demikian, akan berkembang, ada vena cava superior, vena cava inferior, yang bergabung di sinus venosus. Tadi kan ada sirkuit 2 ekstra embryonik dan yang intraembryonik ya, common cardinal vein dan vitelline vein sama umbilical vein. Nah, ini gambaran arcus aorticus yang tadi ada 6 pasang, hanya ada beberapa yang akan bertahan. Yang kemudian akan membentuk gambaran seperti ini ya, yang kuning ini tadi, yang arterial, sirkuit arterial, dan yang biru ini yang venanya. Nah, ini trunkus pulmonaris dari ventricle kanan, ini yang aorta dari ventricle kiri. Baik, saya kira garis besarnya demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, ini menggambarkan bagaimana peran atau fungsi sistem sirkulasi pada awal kehidupan, mulai dari yang di dalam rahim tadi kan, apa yang terjadi perkembangannya, terutama sejak embrio sampai pekan ke-8 dan selanjutnya menjadi fetus. Nah, untuk perinatal ya, fase perinatal itu kan sekian beberapa pekan sebelum lahir sampai kira-kira 1 bulan lebih ya, itu disebut
fase perinatal ini memang sangat penting untuk ya mempertahankan kehidupan. Kan ada kematian perinatal itu karena memang sekitar baru beberapa hari di luar itu tidak dapat bertahan. Karena terutama di gangguan pada sistem kardiovaskulernya. Nah, ini tentang plasenta, tadi kita singgung betapa dia sangat kompleks, mempertahankan dan ya untuk perkembangan dari embrio, kemudian menjadi janin, dan sampai siap untuk lahir, ini sangat lengkap. Ya. Lalu dianalogikan bagaikan ICU yang luar biasa. Ya. Untuk menjaga oksigen, menjaga nutrien, dan selanjutnya. Ya. Nah, ini tadi ada yang ekstra embrionik, itu kan ada dua ini ya, yang ekstra embrionik, yang umbilikal sama yang vitrinal, dan yang intraembrionik. Nah, ini kan seperti ekskresi maupun yang pasukannya dari awal ya, sebelum plasenta itu berkembang. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana isi dari umbilikus ya, umbilical cord. Nah, pada bulan kedua, ya ini setelah sistem kardiovaskuler berfungsi ya. Nah, ini peranan dari foramen ovale yang menghubungkan atrium kanan dan kiri tadi. Dan bagaimana ventricle itu akan terbagi lebih belakangan. Nah, pada akhir bulan kedua, maka ini sudah terbentuk 4 ruang. Ya. Nah, denyut nadi itu juga sudah bisa dideteksi dengan frekuensi yang awalnya memang lebih tinggi ya. Awal itu bisa dihitung sekitar 148 denyut per menit. Sementara kalau makin bertambah usia, kita akan hanya di bawah 100. Walaupun paru terbentuk, tetapi juga masih belum berfungsi. Nah, tadi dengan lewat umbilical cord dan juga plasenta tadi, maka pertukaran gas atau pertukaran ya bisa dijalankan oleh plasenta yang sangat kompleks tadi ya. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana lintasan sirkulasi di dalam rahim itu berbeda dengan di luar rahim ya. Saya kira nanti ini bagian akhir akan kita tunjukkan apa yang terjadi menjelang persalinan yang masih tercampur tadi ya, bahwa ventricle itu akan ventricle kanan akan ada yang namanya ductus arteriosus. Ductus arteriosus ini menghubungkan antara trunkus venosus dan juga aorta. Nah, ini yang namanya ductus arteriosus. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana masih ada percampuran antara atrium kanan dan atrium kiri melewati foramen ovale ya. Lewat foramen ovale yang kemudian nanti ini ada ductus arteriosus di sini. Jadi trunkus pulmonalis itu juga ada hubungannya dengan aorta.
Nah, nanti lewat umbilikus itu masih ada satu. Di umbilikus kan ada satu yang sifatnya arterial dari plasenta, kemudian ada dua vena umbilikalis. Ya. Nah, inilah yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Nah, di sini ada yang namanya vena yang nanti akan menjadi ligamentum ini ya. Awalnya ini kan dari umbilikus itu kan lewat ke eh, vena cava malah ya, tetapi ini malah sifatnya tinggi oksigen. Vena cava inferior ini lewat di daerah hepar yang disebut ductus venosus yang nanti akan pada setelah ini lahir nanti ini akan mengalami penyempitan atau pembuntuan obliterasi hingga nanti tinggal menjadi ligamentum. Ya itulah perbedaan yang sangat signifikan antara di dalam rahim, ya di sini masih ada foramen ovale dan ductus arteriosus, sehingga ada yang nanti sebagian ke tubuh bagian atas, kemudian ada tubuh ke bagian inferior lewat arta descendent. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, ini pada yang sudah definitif bagaimana hubungan atau mungkin kondisi yang terjadi pada kehidupan di dalam rahim. Baik, saya kira nah ini tadi ada lintasannya yang berbeda sebelum kelahiran. Ini kan lewat dua yang di umbilical cord. Ya, ini ada dua ini. Umbilical artery dan ini ya sebetulnya malah vena karena akan menuju ke jantung ini yang keluar dari jantung. Ini venanya yang vena umbilicalis yang arteria umbilicalis yang keluar dari jantungnya menuju ke plasenta. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Nah, begitu lahir maka ini perubahan-perubahan yang terjadi. Foramen ovale akan menutup karena tadi tekanannya dari ventrikel kiri itu akan meningkat sehingga akan memisahkan antara jantung atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian begitu bayi lahir kan biasanya dia akan menangis ya, atau napas pertama dan kemudian nangis itu juga ada perubahan tekanan yang besar terhadap aliran darahnya tadi di atrium terutama dan juga ya ventrikel sehingga akan memungkinkan pemisahan antara jantung kanan dan jantung kiri. Kemudian juga ductus arteriosusnya ya. Nah, ini ada sensor oksigen pada ductus arteriosus yang dengan itu maka otot-otot yang ada di sana mendeteksi akan kontraksi ya. Dengan perubahan oksigen itu ada sensor yang mendeteksi dan menimbulkan kontraksi dari ductus arteriosus. Sehingga dia akan menutup hubungan antara aorta dan truncus pulmonaris. Sehingga dari
ventrikel kanan itu akan langsung ke paru-paru, tidak ada yang bercampur dengan darah yang di aorta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini begitu lahir, ini kan foramen ovale juga nutup, ini ductus arteriosus juga nutup, sehingga jantung kiri yang kaya oksigen dan jantung kanan untuk darah yang lebih tinggi CO2-nya itu akan terpisah. Nah, ini yang akan membentuk tadi berubah menjadi ligamentum. Ada ligamentum teres hepatis dan sebagainya. Kemudian ini menjadi ligamentum arteriosum. Ya, saya kira itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya akhiri saja karena saya juga akan ada acara yang lain, atau ya sudah pas jam 11. Maaf, lebih kurangnya tidak ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter.